Oke teman-teman, dalam kelompok kami akan menyajikan tentang pengukuran perkembangan fisik peserta didik. Deskripsi pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya suatu ukuran pada keadaan tubuh manusia atau makhluk hidup. Pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Perkembangan, yaitu perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perkembangan tidak dapat dilihat dan bersifat abstrak. Selain itu, perubahan yang terjadi pada perkembangan bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Pengukuran pertumbuhan berkaitan dengan peninjauan peserta didik dalam bentuk konkret atau dapat terlihat dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan pengukuran perkembangan peserta didik yaitu meninjau hasil pembelajaran oleh guru kepada peserta didik dengan menilai perubahan peserta didik yang bersifat abstrak, mulai dari kedewasaan, kekuatan memori, hingga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran potensi dapat dilihat dari 3 jenis potensi, mulai dari potensi kognitif, fisik, hingga psikomotorik. Potensi kognitif adalah pengukuran perkembangan peserta didik, yaitu meninjau hasil pembelajaran oleh guru kepada peserta didik dengan menilai perubahan peserta didik yang bersifat abstrak. Konsep pengukuran potensi fisik. Pengukuran fisik anak merupakan bagian dari faktor tumbuh kembang seorang anak atau disebut pengukuran antropometri. Antropometri sendiri berarti ukuran dari tubuh. Antropometri gizi adalah yang berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Cara pengukuran fisik, berat badan menurut umur. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Pengukuran ini dengan cara yang baku. Panjang badan menurut umur. Pengukuran tinggi atau panjang badan anak dapat dilakukan dengan tingkatan umurnya. Lingkar kepala menurut umur. Ukuran lingkar kepala ini penting karena berkaitan dengan volume otak, karena dengan ukuran lingkar kepala tertentu anak menunjukkan tingkat perkembangan fisik anak. Tebal lipatan kulit tebal. Lipatan kulit diukur dengan alat skin fold caliper pada kulit lengan, subscapula, dan daerah pinggul, penting untuk menilai kegemukan. Body mass index atau BMI. BMI mulai disosialisasikan untuk penilaian obesitas pada anak dalam kurva persentil juga. Tingkat kelebihan berat badan harus dinyatakan dengan SD dari rata BMI untuk populasi umur tertentu. Konsep pengukuran potensi psikomotorik. Gerak atau motor sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia dapat berupa kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan kecepatan. Periode perkembangan motorik. Kelompok neonatus atau newborn, kelompok bayi sampai pada usia 2-3 tahun, kelompok anak sekolah dasar sampai dengan remaja. Saya akan menjelaskan pengukuran potensi moral dan emosional. Konsep pengukuran potensi moral. Penalaran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya hanya dapat ditelusuri melalui penalarannya. Artinya, pengukuran moral yang benar tidak sekedar mengamati perilaku moral yang tampak, tetapi harus melihat pada penalaran moral yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut. Dengan
dengan mengukur tingkat penalaran moral peserta didik akan dapat mengetahui tinggi rendahnya moral tersebut. Informasi ini akan dapat dijadikan landasan bijak dalam merancang instrumen atau skala pengukuran moral. Menurut Ejed, ada dua macam metode yang diaplikasikan untuk melakukan studi mengenai perkembangan moral peserta didik. Pertama, yaitu melakukan observasi terhadap beberapa peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati tutur kata atau kesopanan peserta didiknya, baik ketika berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, interaksi, dan komunikasi serta kesehariannya. Dua, melakukan tes kepribadian. Tes ini dilakukan untuk dapat mengungkap aspek-aspek laten dalam diri individu. Moral identik dengan sikap baik atau buruknya seseorang. Jadi, seorang pendidik atau pengajar dapat melakukan tes tersebut dengan menceritakan contoh perbuatan salah atau benar yang dilakukan peserta didik, lalu meminta respon dari peserta didik untuk menilai kisah-kisah tersebut berdasarkan pertimbangan moral mereka sendiri. Dengan metode ini, secara tidak langsung akan terlihat bagaimana perkembangan moral peserta didik serta membuat peserta didik memahami sendiri bagaimanakah bentuk moral yang baik untuk seorang peserta didik. Konsep pengukuran potensi emosional. Pengukuran terhadap perkembangan emosi dapat dilakukan dengan menggunakan tes ataupun non-tes. Pengukuran perkembangan emosi dengan melalui tes telah dirancang oleh Myers, Salovey, dan Caruso. Tes terhadap perkembangan emosi ditunjukkan pada pengukuran terhadap kecerdasan emosi. Salah satu alat ukur kecerdasan emosi adalah tes kecerdasan emosi yang dirancang oleh Myers, Salovey, dan Caruso, sehingga disebut Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test atau MSCIT. Modul MSCIT mengkonstruk kecerdasan emosi dalam 4 variabel atau bagian. Keempat variabel tersebut adalah: 1. Penerimaan emosi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi emosi atau mengidentifikasi emosi dari seseorang. Penerimaan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosi yang memungkinkan proses emosi lainnya dapat berlanjut. Yang kedua yaitu penggunaan emosi, adalah kemampuan untuk memanfaatkan emosi ke dalam berbagai aktivitas kognitif seperti berpikir dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu pemahaman emosi, adalah kemampuan untuk memahami emosi dan memberikan apresiasi terkait dengan emosi tertentu. Sebagai contoh pemahaman akan emosi yang menjadikan munculnya perasaan sensitif dan kemampuan untuk mengenali dan menjelaskan bagaimana emosi berubah setiap saat. Yang keempat yaitu pengelolaan emosi. Ini adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi dalam diri sendiri maupun orang lain. Merupakan kemampuan untuk mengelola emosi untuk membantu meraih berbagai tujuan yang diinginkan. Pengukuran potensi ada sosial dan bahasa. Konsep pengukuran potensi sosial. Skala pengukuran perkembangan sosial Vineland menggunakan koefisien sosial yang ditetapkan dan penentuan umur sosial didasarkan atas kemampuan anak dalam tugas di masing-masing butir dibandingkan dengan umur kronologis anak. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur potensi sosial ialah sosiometri. Sosiometri itu sendiri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Konsep pengukuran potensi bahasa. Pengukuran terhadap potensi bahasa pada umumnya dilakukan terhadap beberapa aspek kebahasaan,
yaitu kemampuan mendengarkan, listening, menyimak, kemampuan menulis, writing, kemampuan berbicara, speaking, dan kemampuan membaca, reading. Aspek lain yang menyertai dalam penilaian terhadap kemampuan berbahasa peserta didik adalah kemampuan dalam penguasaan perbendaharaan kata, vocabulary, dan kemampuan dalam penyusunan tata kalimat yang benar, structure, grammatical. Potensi perkembangan bahasa yang baik. Yang pertama yaitu listening atau mendengarkan. Kemampuan respon peserta didik dengan menitikberatkan kemampuan pendengaran siswa. Yang kedua yaitu writing atau menulis. Kemampuan siswa dalam hal kreasi, imajinasi, serta retorika yang ditegaskan dalam bentuk tulisan berupa kalimat, paragraf, esai, serta karangan. Yang ketiga yaitu speaking atau berbicara. Kemampuan peserta didik dalam memberikan respon berupa ungkapan-ungkapan secara lisan. Dan yang keempat yaitu reading atau membaca. Kemampuan membaca siswa dengan memperhatikan aturan-aturan dalam konteks membaca seperti jeda pada kalimat, pengucapan yang benar dengan memperhatikan tanda baca. Kriteria penggunaan bahasa Indonesia lisan. Ketepatan ucapan ini sangat penting karena lisan merupakan cara pertama dalam komunikasi yang paling umum dan sering digunakan. Yang kedua yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi itu merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu. Yang ketiga yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan akan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sering didengar atau dikenal oleh pendengar. Yang keempat yaitu efektivitas kalimat. Hal ini menyangkut pemakaiannya kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Test of English as a Foreign Language TOEFL adalah salah satu model pengujian bahasa Inggris yang digunakan untuk mengukur tingkat kecakapan atau profisiensi yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau non-native speaker. Bagian yang diujikan dalam tes TOEFL yaitu yang pertama listening comprehension, yang kedua struktur and written expression, yang ketiga yaitu reading comprehension, yang keempat yaitu test of English writing. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Faktor eksternal terdiri dari faktor biologis, fisik, ekonomi, kultural, edukatif, dan religius.